Top skor MLS, Lionel Messi sabet sepatu emas. Lionel Messi menyabet sepatu emas sebagai top skor Major League Soccer seiring dengan tuntasnya musim reguler kompetisi tersebut. Sepanjang musim reguler MLS yang berlangsung 22 Februari hingga tanggal 18 Oktober, Lionel Messi sukses mencetakkan total 29 gol. Itu adalah sepatu emas MLS pertama bagi si pesepak bola asal Argentina setelah tahun lalu kalah tipis 3 gol dari Christian Benteke di DC United. Erling Haaland dibanding-bandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Bek Manchester City dan juga Portugal Yanni Ruben Dias menilai Erling Haaland memiliki banyak kesamaan dengan Cristiano Ronaldo, terutama dalam hal mentalitas dan juga ketajaman di depan gawang. Terletak pada cara berpikir dan juga keinginan besar untuk bisa terus mencetakkan gol. Maroko sikat Argentina 2-0 juara Piala Dunia U20 2025. Timnas Maroko 20 mengalahkan Argentina U20 dengan skor akhir 2-0 di partai final Piala Dunia U20. The Atlas Club keluar sebagai juara untuk pertama kalinya. Ini menjadi gelar pertama Maroko di Piala Dunia U20. Timnas Maroko menorehkan tinta emas tersebut setelah 20 tahun absen dengan terakhir kali tampil di turnamen edisi 2005 dan keluar sebagai semifinalis. Hansi Flick di kartu merah absen di laga El Clasico pekan depan. Pelatih Barcelona Hansi Flick mendapatkan kartu merah di penghujung laga melawan Girona. Ia dipastikan tidak akan duduk di bench dalam laga El Clasico menghadapi Real Madrid. Ini merupakan kedua kalinya Hansi Flick mendapatkan kartu merah saat menangani Barcelona. Pada Desember 2024 ia diusir wasit karena reaksinya saat Real Betis mendapatkan penalti. Kena tipu agen, Manchester United disebut jadi sarang masalah. Agen dari Joshua Zirkzee mendapatkan kritik pedas karena dianggap memilih mengedepankan uang untuk kliennya tersebut saat memutuskan pindah ke Manchester United yang dinilai menjadi sarang dari banyak masalah saat ini. Yang terjadi sekarang adalah Zirkzee masih gagal menunjukkan taringnya selama berada di Old Trafford. Sejak datang ke Manchester United, Zirkzee telah bermain sebanyak 53 kali, tetapi baru mencetakkan 7 gol sejauh ini. Dan jurnalis Italia Franco Ordine menyebut bahwa situasi Zirkzee sekarang turut menjadi tanggung jawab dari sang agen pemain yang merasa agen dari Zirkzee sudah salah langkah dengan begitu saja menerima pinangan dari MU. Anthony di Real Betis sudah lampaui catatan golnya dan juga assist di Manchester United. Anthony amat menikmati karirnya di Real Betis. Kini jumlah gol dan assistnya di Los Verdes Blancos melampaui pencapaiannya saat masih membela Manchester United. Brace Anthony ke gawang Villarreal menjadi gol ke-12 baginya selama berseragam Real Betis. Winger asal Brasil tersebut juga sudah mengoleksi 6 assist bersama Los Verdes Blancos. 12 gol dan juga 6 assist Anthony dibuat dalam 32 pertandingan bersama Real Betis. Torehan gol dan juga asisnya sudah melewati pencapaiannya selama 3 tahun berseragam Setan Merah. AC Milan kudeta puncak klasemen Serie A. Rafael Leao menjadi pahlawan kemenangan krusial AC Milan atas Fiorentina. 2 golnya memastikan Rossoneri merebut puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Bermain di posisi yang tidak biasa sebagai penyerang tengah, Rafael Leao menjawab kepercayaan dengan performa yang maksimal yang menjadi pembeda saat timnya sedang mengalami kebuntuan. Kemenangan ini membawa AC Milan ke singgasana Liga Italia dengan koleksi 16 poin. Mereka sukses memanfaatkan terpelesetnya para rival sekota mereka seperti Napoli, Roma, dan juga Juventus. Nico Paz menangi duel bintang muda Como taklukan Juventus. Nico Paz kembali menunjukkan bakat besar yang membuatnya jadi pembicaraan di Eropa. Pemain muda asal Argentina itu menjadi pembeda saat Como mengalahkan Juventus 2-0. Duel antara pemain muda yakni Nico Paz dan juga Kenan Yildiz sempat menjadi perhatian sebelum pertandingan. Akan tetapi Nico Paz tampil lebih tajam dan menentukan lewat gol yang indah yang memastikan Como menggandakan keunggulan. Hasil ini memperlihatkan proses besar Como di bawah kendali dari Cesc Fabregas. Kemenangan tak terlupakan, MU kalahkan Liverpool di Anfield setelah 9 tahun.
Liverpool harus menelan kenyataan pahit di rumah sendiri. Tidak kalah dari Manchester United pada pekan ke-8 Liga Premier Inggris di Anfield Stadium. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini menjadi kemenangan pertama MU di Anfield sejak Januari 2016. Sementara itu bagi Liverpool, kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk mereka dengan 3 kali kalah secara beruntun di Liga Inggris dan menjadi kekalahan kandang pertama dalam 400 hari terakhir. Bagi MU, kemenangan ini bukan sekedar 3 poin. Lebih dari itu, ini adalah momentum kebangkitan yang penuh arti bagi setan merah. MU akhirnya menang beruntun di bawah Ruben Amorim. Kemenangan di markas Liverpool berarti sangat besar untuk MU. Ini menjadi sebuah pernyataan kebangkitan yang serius dari setan merah. Hasil di markas rival terbesar ini juga menandai kemenangan beruntun MU untuk pertama kali di Liga Inggris bersama Ruben Amorim. Jadi pahlawan MU Ruben Amorim puji Harry Maguire. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian kepada Harry Maguire yang menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Liverpool pada laga tadi malam. Harry Maguire sangat penting bagi kami, dia sangat berharga untuk pertandingan di hari ini dan dia adalah contoh yang bagus dalam tim, ujar dari Ruben Amorim. Ruben Amorim puas dengan performa dari Sean Lemans. Manajer Manchester United Ruben Amorim juga memuji penampilan apik yang ditunjukkan oleh sang kiper Sean Lemans pada laga kontra Liverpool. Kemenangan tersebut nyatanya tak bisa lepas dari peran dari sang kiper Sean Lemans. Kiper Belgia yang tampil untuk kedua kalinya secara beruntun tersebut berhasil melakukan 5 kali penyelamatan yang gemilang. Liverpool sedang tidak baik-baik saja. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher menilai mantan klubnya sedang kesulitan beradaptasi dengan kerasnya gaya bermain di Liga Premier Inggris. Ia menyebut masalah fisik menjadi salah satu dari banyak persoalan yang membuat Liverpool terpuruk dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan tersebut memperdalam krisis kepercayaan diri di skuad Arne Slot. Liverpool kini tampak rapuh di lini belakang dan sejumlah pemain kunci seperti Ibrahima Konate menunjukkan penurunan performa dibandingkan musim yang lalu. Liverpool kini sudah kebobolan 11 gol hanya dalam 8 pertandingan di Liga. Keran gol Mohamed Salah kian macet. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan komentar terkait kegagalan Mohamed Salah mencetakkan gol dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Menurut sang pelatih, hal itu masih dalam batas wajar. Penampilan dari Mo Salah kembali mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya Mo Salah sudah 7 pertandingan beruntun belum bisa mencetakkan gol bagi Liverpool. Liverpool kalah lagi, tagar Arne Slot out warawiri di media sosial. Liverpool kembali menelan kekalahan di bawah asuhan Arne Slot dan fans yang kecewa menumpahkan kekesalannya di media sosial lewat tagar hashtag Arne Slot out. Ini menjadi kekalahan ketiga beruntun Liverpool di ajang Liga Inggris dan tagar hashtag Arne Slot out mencuat selepas duel Liverpool versus Manchester United. Para supporter melampiaskan kekesalan mereka dengan mengolok-olok pelatih asal Belanda tersebut. "Saya mau dipecat di lorong stadion," ujar dari seorang fans menuliskan di akun media sosialnya. Kekalahan ini juga disambut jargon klub yang mengatakan bahwa ia bisa saja kembali menangani Liverpool. Nottingham Forest mulai cari pengganti Ange Postecoglou. Nama Sendes mencuat sebagai calon kuat pelatih baru dari Nottingham Forest. Laporan dari Sky Sport menyebut bahwa Forest sudah dalam tahap pembicaraan lanjut dengan pelatih 54 tahun tersebut. Meski Sendes jadi favorit, Forest juga kini melirik sosok top lain yakni Roberto Mancini yang dikabarkan ikut masuk ke dalam bursa kandidat pelatih yang baru. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Nottingham Forest telah melakukan pendekatan resmi kepada mantan pelatih dari Manchester City tersebut. Nottingham Forest ingin bergerak cepat, klub ingin menargetkan pelatih baru sudah resmi ditunjuk sebelum laga Nottingham melawan Porto di kompetisi Eropa di akhir pekan ini. Como berpeluang kembalikan Nico Paz ke Santiago Bernabeu. Como berpeluang kembalikan Nico Paz ke Real Madrid yang diberitakan sesuai keinginan pemain yang berusia 21 tahun tersebut. Diungkapkan Direktur Olahraga Como yakni Carlo Bertoludi, klubnya mengisyaratkan untuk mengembalikan Nico Paz ke Real Madrid di musim depan. Ludi juga menyoroti hubungan kerja yang kuat antara kedua klub. Ia menekankan rasa saling menghormati dan kepercayaan yang sudah terjalin. Berdasarkan kesepakatan yang ada antara kedua belah pihak, Real Madrid bisa memanggil pulang Nico Paz dengan biaya sekitar 10 juta euro, tergantung pada apa yang terjadi di bursa transfer Januari.
Striker potensial Argentina dikaitkan dengan Real Madrid. Real Madrid telah mengarahkan pandangan pada penyerang Argentina yakni Alejo Sargo yang tampil mengesankan di Piala Dunia U20 2025. Alejo Sargo akan menjadi opsi jika Endrick memilih pergi dari Real Madrid di bursa Januari. Menurut laporan dari Viajes, pemain berusia 19 tahun itu saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen. Ia disiapkan menjadi opsi jangka panjang yang potensial untuk bisa memperkuat lini serang dari Real Madrid. Sementara itu, profil Sargo menjadikannya tambahan yang menarik bagi klub. Penyelesaian akhir yang halus dan juga kecepatannya yang dinamis bisa menjadi opsi yang menarik bagi kubu Los Blancos. Barca dikabarkan ingin datangkan Gonçalo Inacio. Barcelona berencana mendatangkan bek tengah baru untuk musim panas nanti. Beberapa nama kini muncul dalam kategori beragam seperti Gonçalo Inacio dan juga Maguire. Barcelona sebenarnya sudah lama tertarik kepada Inacio, tetapi belakangan ini Inacio dikaitkan dengan banyak tim, dan minat dari banyak tim ini bisa menjadikan langkah Sporting dalam posisi yang menguntungkan. Ada kemungkinan Sporting lebih memilih klausul pelepasan senilai 60 juta euro untuk Inacio, mengingat kontraknya bersama Sporting yang tersisa 2 tahun meskipun situasi ini bisa saja masih berubah.